Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kesempatan yang begitu besar, nikmat yang begitu besar, sehingga kita bisa merasakan hidup yang nyaman, ketenangan, kedamaian, hati yang tenang, dan sekaligus merasakan bagaimana nikmatnya menjalani kehidupan bersama dengan keluarga tercinta kita. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang 3 adab dalam menjalani kehidupan setiap hari, agar kita merasakan ketenangan batin, ketenangan hati dalam diri kita. Kenapa 3 adab ini? Hal ini sangat penting agar 24 jam yang kita lewati dalam satu hari betul-betul terasa nikmat, terasa tenang, dan kita merasa nyaman, bahkan bangga melewati hari-hari kita. Apa itu, teman-teman sekalian? Yang pertama, bahwa ketika kita menjalani hidup di satu hari, maka perhatikanlah adab-adab ini. Yang pertama, senantiasa melaksanakan kewajiban yang Allah telah tetapkan, yang telah Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Maka yakinlah, ketika kita ingin merasakan ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam menjalani kehidupan kita, termasuk dalam hari ini, maka perhatikanlah hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia, itu Allah akan memberikan ketenangan batin kepada kita, yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Maka itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin merasakan bagaimana menjalani hidup dengan baik selama 24 jam, maka jangan pernah tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana kita senantiasa beribadah, bagaimana senantiasa kita memperhatikan interaksi kita dengan orang tua kita, bagaimana kita senantiasa membantu saudara-saudara kita yang memang itu bagian dari kewajiban kita ketika memang kita melihat saudara kita yang jauh atau sekarang lagi kesulitan dan sebagainya. Karena menjalankan kewajiban, salah satu catatan, salah satu bukti atau salah satu hal yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Maka jangan pernah bermimpi mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan kebahagiaan ketika kita jauh dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan kepada setiap manusia. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita ingin memperhatikan, mendapatkan kedamaian dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka perhatikanlah adab-adab dalam menjalani kehidupan ini. Di antara adab yang kedua yang menjadi perhatian adalah pikiran kita, yakni senantiasa berpikir positif terhadap kehidupan dunia ini. Jangan pernah berpikiran negatif, termasuk berpikiran positif terhadap diri kita, interaksi kita, orang lain, dan sekitarnya. Karena orang-orang yang senantiasa berpikir positif, memiliki pola pikir yang baik, maka insya Allah interaksinya, perilakunya, termasuk apa yang mereka lakukan, itu akan menjadi baik. Dan itu akan mendatangkan ketenangan batin, ketenangan hati, bahkan kebahagiaan baik pada diri kita, termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka itu ketika kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjalani kehidupan sehari-hari, maka munculkanlah pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri kita. Kalau dalam agama kita disebut dengan husnuzon, berprasangka baik. Berprasangka baik dengan diri, berprasangka baik dengan lingkungan, berprasangka baik dengan cuaca, berprasangka baik dengan kondisi hari ini. Jangan pernah munculkan prasangka buruk, karena prasangka buruk mendatangkan kesulitan batin, mendatangkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Maka itu selalulah berpikir positif
dalam setiap langkah, pikiran, dan apa yang ingin kita ucapkan. Ketika pikiran senantiasa positif, selalu diarahkan kepada kebaikan, selalu dimunculkan, selalu yang muncul dalam pikiran kita adalah hal-hal positif, maka insya Allah ketenangan hati, ketenangan batin, kebahagiaan yang datang kepada kita insya Allah akan segera, atau kebahagiaan insya Allah akan segera datang kepada kita. Karena semua berawal dari pikiran. Ketika kita pikiran bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita hari ini, maka insya Allah yakinlah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ketika pikiran kita mengatakan bahwa hari ini kita mendapatkan kebahagiaan yang insya Allah tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pikiran positif, maka insya Allah yakinlah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka itu selalulah berpikir positif, husnuzonlah dalam setiap langkah, apalagi kepada orang lain. Ini jauh lebih penting. Termasuk husnuzon kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yakni Rabbul Alamin. Yang terakhir, yang ketiga yang ingin kita sampaikan, ketika kita ingin merasakan bagaimana kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka perhatikanlah adab-adab dalam menjalani kehidupan itu. Di antara adab yang penting yang menjadi perhatian kita adalah yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Meninggalkan apa-apa yang Allah telah larang kepada kita. Maka itu teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin merasakan nikmatnya menjalani kehidupan di dunia ini, maka tinggalkanlah apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Maka yakinlah di hari itu Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya menjalani hidup. Kita akan merasakan bagaimana nikmatnya berjalan di muka bumi ini. Karena berdasarkan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Yakni tinggalkan hal-hal yang telah Allah larang kepada kita. Yakinlah. Coba kita lihat. Perhatikanlah orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dunia. Bahkan hampir tidak kita lihat kegelisahan dalam dirinya. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi perhatian bagi mereka, tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Coba lihat, siapa yang senang dengan orang yang suka berperilaku buruk? Tidak ada. Siapa yang senang dengan orang yang senang mengambil barang orang lain? Tidak ada. Siapa yang senang dengan pembohong? Tidak ada. Siapa yang senang dengan orang-orang yang suka berdusta? Tidak ada. Siapa yang senang dengan orang-orang yang suka mencampakkan anak atau orang lain misalnya? Tidak ada, teman-teman sekalian. Maka itu ketika kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya hidup dalam keseharian itu, maka diantaranya adalah perhatikanlah apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka tinggalkanlah segala hal yang dilarang. Tinggalkan hal-hal negatif. Tinggalkan hal-hal yang buruk. Tinggalkan hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Karena ketika kita melaksanakan hal tersebut, maka yakin kita sangat sulit merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Maka itu ketika kita ingin merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, merasakan kebahagiaan di dunia ini, merasakan ketenangan jiwa dalam menjalani hari-hari kita, tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu maksiat, termasuk juga dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dunia ini. Carilah pekerjaan. Carilah hal-hal yang bermanfaat. Pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan supaya mendatangkan kebermanfaat untuk diri, keluarga, atau umat manusia secara umum. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada keutamaannya di akhirat kelak, maka itu sama saja kita menghabiskan waktu-waktu kita, waktu produktif kita untuk hal-hal yang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Maka itu fokuslah. Fokuslah mencari kebahagiaan. Fokuslah melakukan hal-hal yang diperintahkan. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya larang, sesungguhnya kita telah membawa diri kita jauh dari kebahagiaan-kebahagiaan, atau jauh dari jalan-jalan kebahagiaan di hari-hari ini. Maka itu teman-teman sekalian, mari sama-sama kita jaga. Jangan pernah lalaikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkanlah kesempatan hidup. Manfaatkanlah waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkanlah kesehatan yang masih kita rasakan hari ini. Karena sesungguhnya pada waktu tertentu kita akan dicabut
Pada waktu tertentu kesehatan ini akan hilang. Pada waktu tertentu waktu ini akan hilang pada diri kita. Maka sekarang waktunya manfaatkanlah kesempatan untuk tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan sia-sia atau bahkan maksiat. Karena sesungguhnya ketika kita tinggalkan itu, yakinlah Allah akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan atau ketenangan-ketenangan dalam menjalani kehidupan kita di hari-harinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.